Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara, Makassar Bicara. Dan pemirsa dan pendengar, salah satu visi misi dari Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Pak Dani Pomanto yaitu restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sobere dan smart city. Lalu pemirsa dan pendengar, apa kemudian peran yang diambil oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar untuk mewujudkan Makassar menjadi kota dunia, dan juga seperti apa sih pentingnya mengurus IMB sebelum membangun. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama kami dua narasumber saya dalam Bicara sore hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Pak Dr. Muhammad Fuad Aziz, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap sih. Semangat kita ini. Iya, luar biasa ya Pak ya, untuk negara tentunya. Baik, saya juga ingin menyapa satu narasumber kami yang juga hadir sore hari ini, yaitu Pak Syaifuddin Sijaya, Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di Fajar TV sore hari ini. Nah, kami ingin mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk mengenal lebih jauh seputar tata ruang nih di Kota Makassar. Di segmen awal ini saya kemudian ke Pak Fuad terlebih dahulu. Ya. Baik Pak, nah bisa dijelaskan nih Pak, dari pelayanan dari Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, izin apa nih yang dikeluarkan dari Dinas Penataan Ruang Makassar? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Sisa, pemirsa Fajar TV. Sebelum menjawab pertanyaannya, mungkin sebaiknya saya menjelaskan dulu seperti apa dan apa kinerja, apa tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penataan Ruang. Kebetulan kami di Dinas Penataan Ruang ada beberapa pejabat struktural dan fungsional. Saat ini yang hadir saya selaku Sekretaris Dinas dan Pak Syaifuddin sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan. Artinya ada 4 bidang dan 1 sekretariat yang akan bagaimana menyatu untuk melakukan pelayanan masyarakat terhadap bagaimana mewujudkan pelayanan penataan ruang yang ada di Kota Makassar. Yang pertama adalah bidang tata ruang. Nah, bidang tata ruang ini fungsinya, tugas pokoknya bagaimana menjalankan sesuai dengan RT RW yang kita sementara lagi perdakan, dan pelaksanaan rencana detail tata ruang atau biasa disebut RRTR itu insya Allah di bulan 12 kita sudah menyelesaikan dokumennya dan akan dilanjutkan dengan perkadanya. Dan beberapa tugas-tugas lainnya seperti pelayanan tentang kesesuaian lahan dan KKPR, ya, keterangan kesesuaian penataan ruang. Karena tentunya pintu masuk untuk yang tadi Mbak Sisa mengatakan bahwa izin, sekali lagi atau saya pertegaskan di media ini bahwa kita tidak melayani izin-izin. Kami hanya melakukan kajian dan tim teknis kita sudah berada di Dinas Pelayanan Penanaman Modal PTS ya, atau DPM PTSP. Nah, itu untuk mewujudkan percepatan pelayanan perizinan. Kemudian yang kedua bidang tata bangunan dan lingkungan. Nah, bidang tata bangunan dan lingkungan ini menangani bagaimana bisa kelayakan atau kenyamanan, kehandalan satu bangunan. Itu kita lakukan kajian berupa ada yang namanya sertifikat layak fungsi. Kemudian kita membantu teman-teman atau masuk juga sebagai tim teknis di dalam melakukan pengkajian. Karena kita di Dinas Tata Ruang punya target menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Bahkan kita di tahun 2022 itu ada target kita sudah harus mencapai 100 miliar. Nah, ini yang tugasnya teman-teman di bidang tata bangunan. Kemudian ada bidang yang namanya pengembangan tata ruang dan
bangunan. Artinya semua data aplikasi inovasi-inovasi itu dikaji dan diolah oleh teman-teman di bidang pengembangan, dan beberapa aplikasi yang sudah dilahirkan, kemudian beberapa inovasi seperti aplikasi si petarung, sistem informasi penataan ruang, itu teman-teman di bidang pengembangan luar biasa, tidak kenal waktu mencoba membuat aplikasi, dan akhirnya inovasi-inovasi juga lahir. Ada namanya inovasi Pabasiki, kemudian ada inovasi LoveMe. Ini LoveMe ini lorong metaverse, Mbak Sisa. Ini ini yang kita coba lagi kembangkan dan mutakhirkan. Kemudian ada namanya bidang terakhir, ini bidang penertiban, penerbitan ruang dan bangunan. Ini memang untuk pengawasan terhadap izin-izin yang sudah keluar, kemudian tidak ada pelanggaran-pelanggaran tata ruang, sehingga konsep penataan ruang yang ketiga, yakni pengendalian pemanfaatan ruang, ini berada di wilayah bidang tersebut atau wilayah bidang penertiban. Nah, keempat bidang inilah yang selalu senantiasa bersinergi untuk melakukan pelaksanaan penataan ruang, sehingga secara otomatis apa yang diminta di misi ketiga di restorasi ruang untuk oleh misi ketiganya Bapak Wali Kota, insya Allah kita bisa wujudkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh beliau, dan beberapa program-program prioritas beliau itu menjadi satu kegiatan besar buat kami, seperti mewujudkan perubahan-perubahan atau revisi rencana tata ruang wilayah dan RDTR. Baik, jadi tadi pembagian-pembagian tugasnya sudah siapa yang mengerjakan apa sudah di. Saya kemudian ke Pak Saifuddin terkait dengan penataan bangunan nih Pak di Kota Makassar. Salah satu penyumbang juga PAD terkait dengan IMB begitu. Nah, apa saja kemudian Pak ini persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi sertifikat IMB ini sendiri? Silakan. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan tadi Pak Sekretaris Dinas, kalau di bidang kami, bidang penataan bangunan dan lingkungan, melakukan kajian teknis terkait masalah penerbitan IMB, serta kajian teknis terkait sertifikat layak fungsi bangunan atau SLA. Ya, seperti itu. Kita ketahui bersama bahwa proses permohonan IMB sekarang dilakukan di DPTB, PTSP, DP, PTSP. Selanjutnya kami dari bidang penataan bangunan melakukan kajian terkait masalah kesesuaian rencana kota terkait masalah bangunan. Nah, bisa dijelaskan kemudian Pak ke pemirsa dan pendengar ini perbedaan dari IMB dan SLV ini seperti apa perbedaannya? Kalau IMB itu isi mendirikan bangunan, kalau SLV itu setelah penerbitan IMB baru untuk kelayakan fungsi bangunan itu dibuatkanlah SLF, dimohonkanlah sertifikat layak fungsi bangunan atau SLF sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2021 tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Apa tujuan dari SLF ini? Untuk memberikan bangunan seperti kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan keselamatan. Seperti itu. Jadi itu kemanfaatan dari kedua bangunan. izin tadi ya, Jadi Pak? SLF itu dikeluarkan setelah IMB dan sebelum operasional perlu dimohonkan kajian SLF. Apakah ini sesuai dengan apa yang dimohonkan, seperti itu. Yang sering menjadi masalah kemudian Pak di Makassar ketika tidak mengurus IMB dan SLV ini, seperti apa sanksi yang diberikan? Saya inilah yang Pak Sekjen saya sampaikan, ada bidang termasuk bidang pengawasan dan penertiban bangunan. Mereka ini punya tugas untuk melakukan pendataan bangunan-bangunan yang tidak melakukan IMB, melakukan IMB seperti itu. Baik, saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, seperti apa nih Pak sanksi ketika yang diberikan oleh masyarakat ketika kemudian IMB dan SLV ini tidak diurus begitu Pak? Seperti apa? Jadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid bahwa kegiatan sertifikat layak fungsi itu indikatornya kan ada 3 Mbak Sisa. Yang pertama tentu bangunan yang memiliki 5 lantai ke atas.
Kemudian yang kedua, bangunan yang memiliki basement. Kemudian yang ketiga, ketika ada yang bermohon, maka tentu kami di Dinas Tata Ruang melalui bidang tata bangunan itu melayani. Jadi ada 3, terakhir itu ketika dia bermohon. Jadi bukan poin ketiga ini memberikan gambaran bahwa bukan cuman bangunan berlantai 5, tetapi bangunan berlantai 1, 2 pun kalau misalnya masyarakat bermohon, maka kita juga akan layani. Nah, perbedaannya sertifikat layak fungsi ini bukan izin. Bukan izin, kemudian IMB itu izin. Tetapi sekarang Mbak Sisa, 2 tahun kebelakangan ini IMB ini sekarang kita lagi persiapan untuk menuju ke perubahan nama menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, apa sanksi kalau misalnya kita tidak membuat PBG pada saat kita mau membangun? Nah, tentu PSK atau penata laksanaan sistem kerja yang dilakukan oleh teman-teman di bidang penertiban itu sudah dibuat, bahkan dibuatkan perwalinya. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, maka tentu kita melakukan dulu, awalnya itu adalah edukasi, kemudian kita melakukan teguran-teguran. Nah, teguran itu sampai 3 kali. Kalau misalnya 3 kali tidak melakukan lagi, tidak ada lagi respon, gitu respon, maka kita lakukan penyegelan, Mbak Sisa. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan penyegelan, dia juga belum, maka kita tingkatkan ke penanganan di tingkat kota. Nah, tentu kalau di tingkat kota sudah pasti pembongkaran. Ya, Pak, jadi sekali lagi melalui media Fajar TV ini kami menyampaikan bahwa Dinas Penataan Ruang itu tidak membongkar, tetapi kajian-kajian terhadap menuju pembongkaran itu akan berdampak kalau kita sudah masukkan di tingkat kota. Baik, Pak. Seperti itu ya Pak tahapannya. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Dan disampaikan tadi Pak Sekretaris Dinas terkait masalah seleb, sebenarnya wajib. Dan kalau tidak dimohonkan itu, selain daripada ada sanksi denda kurungan 6 bulan, juga denda 50 juta rupiah. Seperti itu. Ini yang kami dari bidang penataan bangunan sekarang ini gencar-gencar menyelesaikan terkait masalah apa pentingnya sertifikat layak fungsi bangunan. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi dan respon masyarakat pada saat itu alhamdulillah semakin paham dengan apa tujuan daripada SLAB sebenarnya. Itu kemudian sanksi yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya Pak, supaya betul-betul memperhatikan IMB dan juga SLB. Nah, ketika kemudian Pak ada bangunan yang sudah memiliki IMB, tapi kemudian tidak mengurus surat sertifikat layak tadi, bagaimana kemudian selanjutnya? Apakah juga akan sama diberikan sanksi atau bagaimana? Untuk tahap awal seperti yang disampaikan tadi Pak Sekretaris Dinas, kami dari bidang penataan bangunan melakukan edukasi dulu, pembinaan. Setelah itu seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan langsung ke lapangan untuk melakukan lebih sensitif lagi. Baik, itu menarik sekali karena memang tidak langsung pembongkaran gitu ya Pak, harus ada edukasi terlebih dahulu, teguran dulu untuk masyarakat yang mungkin banyak belum paham soal ini. Baik, kami akan lanjutkan lagi ya Pak ya perbincangannya usai jeda terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mabicara.